Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Dalam pertemuan ini kami akan membahas tentang makna ayat 61 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanatu, dan dijadikan atas mereka Yahudi kehinaan dan kemiskinan. Di ayat yang lain, surat Ali Imran ayat 113, duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Dijadikan atas mereka Yahudi kehinaan di mana saja mereka Yahudi ditemukan, kecuali ada pertolongan, tali ikatan dari Allah dan tali ikatan dari manusia. Di belakang-belakang ayat tersebut, dalam ayat yang nomornya sama 113 surat Ali Imran, wa duribat alaihimul maskanatu. Di belakangnya ada lanjutannya ayat wa duribat alaihimul maskanatu, dan dijadikan atas mereka Yahudi kemiskinan. Saya akan membahas di tinjau berbagai tafsir makna kehinaan dan kemiskinan yang ditetapkan Allah pada orang Yahudi. Pertama, kami ambil dari tafsir Muhammad bin Jarir At-Tabari, atau dikenal dengan tafsir Jami'ul Bayan Lit-Tabari, juz 4 di halaman 48. Beliau menafsirkan begini: falaysa baladun fihi ahadun minan nasara, maka tidaklah ada satu negeri di mana negeri itu ada satu orang Nasrani, apalagi mayoritas Nasrani, illa wahum fawqa Yahuda, kecuali mereka di atas orang Yahudi. Jadi di mana-mana negara ada Nasrani, ada Yahudi, maka posisi Yahudi ini di bawahnya, posisi Nasrani di atasnya. Fi syarqin wala gharbin, meskipun di dunia timur dan dunia barat. Fi syarqin wala gharbin, tidak ada satu negeri timur dan barat di situ ada orang Nasrani, melainkan mereka di atas orang Yahudi. Hum fil buldan kulluhum mustadillun, mereka orang-orang Yahudi di mana-mana direndahkan, yakni di berbagai negara. Jadi kalau sudah ada bukti di satu negara orang Yahudi direndahkan, itu sudah membuktikan ayat. Tidak harus seluruh dunia Yahudi itu direndahkan di seluruh dunia, tapi kalau sudah ada bukti di berbagai negara, sudah membuktikan kebenaran ayat Al-Quran. Seperti di Jerman dan di negara-negara lain, seperti yang dialami oleh orang Yahudi di Jerman, ya, menghadapi Nazi. Kemudian di tafsir yang kedua, ini tafsir pertama. Tafsir kedua, saya kalau tadi Sunni, Muhammad bin Jarir At-Tabari tafsir Sunni klasik, kami berhaluan Sunni. Saya berakidah Ahli Sunnah wal Jamaah
Asy'ari Maturidi dan fikih saya bermadzhab Asy-Syafi'i. Nah, kita sebagai pengetahuan dalam tafsir Syiah Al-Mizan fi Tafsiril Quran karya Muhammad Husain At-Tabatabai. Ini di halaman 287 antara juz 3 juz 4 287. Di sini disebutkan oleh penafsir Syiah Muhammad Husain At-Tabatabai, fa innal islama adrakal yahuda wa hum yu'addunal jizyah ilal majusi. Islam datang menjumpai bangsa Yahudi di bawah kekuasaan orang Majusi. Kira-kira ini di Persia. Orang Yahudi membayar pajak pada orang Majusi. Wa ba'du sya'bihim kanu tahta saltatin Nasara. Dan sebagian bangsa Yahudi di bawah kekuasaan orang-orang Nasrani. Ini tafsir yang kedua. Kemudian tafsir yang ketiga, saya baca dari berbagai aliran tafsir yang berbeda-beda. Bagaimana memaknainya? Saya baca dalam tafsir Al-Mannar karya Rasyid Ridha. Al-Mannar karya Rasyid Ridha di juz 4 halaman 68 menafsirkan begini: annal maskanata halatun lis-sahsi man sya'uha istisgharuhu li nafsihi. Bahwa kemiskinan itu suatu kondisi manusia yang munculnya itu disebabkan dia merasa kecil dirinya, hatta la yadda'iya lahu haqqan, seperti dia belum terpenuhi haknya, merasa selalu belum terpenuhi haknya, jadi merasa miskin terus, rakus dia karena selalu merasa belum terpenuhi haknya. Hatta la yadda'iya lahu haqqan, belum bisa mengakui haknya. Waddillatu halatun ta'tari as-sahsa min salabi ghairihi lihaqqih. Sedangkan kehinaan ialah kondisi di mana kondisi ini terjadi pada manusia merasa ada orang lain yang merebut haknya. Maka dua kondisi ini terasa miskin, seperti orang Yahudi merasa belum memiliki Palestina sepenuhnya dan merasa negeri mereka direbut oleh orang Muslim Palestina. Selalu begitu ditanamkannya, doktrinnya begitu. Maka ini terlalu, akhirnya orang Yahudi ini maskanah, rakus, miskinnya itu kerakusannya itu. Khusus kehinaan itu bisa hilang apabila mendapatkan tali dari Allah dan tali dari manusia. Menurut Rasyid Ridha dalam tafsirnya Al-Mannar di juz 4 halaman 69, wa amma zullu faqad kana irtafa'a anhum fi biladil muslimin. Dan adapun kehinaan itu terangkat, hilang di negeri-negeri Islam di mana orang Yahudi hidup di sana
di negeri mayoritas muslim dikuasai oleh muslim, maka perlakuan umat Islam, perlakuan agama Islam terhadap orang Yahudi yang ta'ayush, hidup bersama di tengah-tengah umat Islam, ada tali dari Allah, bihabli minallah, wa huwa ma taqaddama min wujubi muamalatihim bil musawat, yaitu perlakuan sama sebagai manusia yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam terhadap muslim maupun non-muslim, menghargai sebagai manusia, waqtirami dima'ihim, menghargai darah mereka meskipun Yahudi, wa a'radihim, kehormatan mereka, wa amwalihim, harta mereka. Nah, mereka dilindungi di negara Islam. Ini ada tali dari Allah Subhanahu wa taala karena Islam mengatur perlakuan peri kemanusiaan terhadap sesama manusia. Kemudian summartafa anhum fima ada Rusia min biladi Urba. Kemudian kehinaan itu pernah hilang dari orang Yahudi di negara-negara Eropa kecuali Rusia. Karena apa? Ada tali dari manusia, bihabli minan nas. Apa tali manusia? Wahia qawaninuhum allati tusawi baina ru'ayahum fi biladihim, yaitu undang-undang yang ada di negara-negara Eropa menyamakan antara rakyat mereka yang asli Eropa dengan orang-orang Yahudi. Akan tetapi ala anna lahum a'da'an fi Urba, perlu diketahui bangsa Yahudi dimusuhi di sebagian di Eropa. Waqad yabkhuluna alaihim fi Almania bilaqabil Almani, bahkan orang Eropa tidak mau menyebut bangsa Yahudi meskipun sudah berdomisili, sudah berwarga negara Eropa, disebut bangsa Jerman, khususnya di negara Jerman. Fi Almania bilaqabil Almani, dijuluki bangsa Jerman, tidak mau. Wa yu'abbiruna anhum bilaqabil Yahudi, mereka mengungkapkan menyebut bangsa Yahudi dengan sebutan Yahudi. Nah, ini masih dihinakan di sebagian di negara Eropa. Ini tafsirnya Rasyid Ridha dalam kitabnya Al-Manar. Tafsir yang keempat yaitu tafsir Al-Asas fi Tafsir karya Said Hawa. Said Hawa, beliau menafsirkan tentang kehinaan yang dialami oleh Yahudi. Kadang kehinaan ini hilang tapi terjerumus pada kedoliman. Jadi orang Yahudi ini hina, dia di posisi bawah, tidak berkuasa. Tapi ketika kehinaan itu hilang, yakni mereka berkuasa tapi dengan kedoliman. Nah, ini terjadi, digambarkan oleh Said Hawa dalam tafsirnya Al-Asas fi Tafsir. Beliau mengatakan fatartafi'u anhumuz zillah bidzalik, maka terangkatlah kehinaan dari orang-orang Yahudi karena ada bantuan. Bantuan bisa dari Allah, bisa dari manusia. Imdad binallah, imdad binan nas. Wa yakunu lahum daulatun wa sultan, mereka punya kedaulatan dan kekuasaan. Wa hada ma hadasa al-an iz amaddahumullah, sekarang ini mereka mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan pertolongan manusia, mendapatkan pertolongan Allah. Wasakhkhara lahum, dan Allah menundukkan orang lain kepada orang Yahudi. Wasallatahum, dan menguasakan orang Yahudi, bahkan alaina, di atas kita umat Islam. Tapi pertolongan Allah ini disalahgunakan oleh mereka Yahudi, bidulmina, menganiaya kita umat Islam. Jadi orang Yahudi hilang kehinaannya, menjadi kuasa, tapi mendolimi manusia, yakni umat Islam. Yang kelima, tafsir dari Mutawalli Asy-Sya'rawi.
Tafsirnya Mutawalli Asy-Sya'rawi jilid 1 halaman 261. Tafsir wa Khawatir Al-Imam Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Saya baca di jilid 1 halaman 261. Beliau mengatakan, wa nahnu nara anna Israel, dan kita melihat sesungguhnya Israel qa'imatun, berdiri ala jalbil muhajirin al-yahud minad duwalil ukhra, karena mendatangkan imigran-imigran Yahudi dari berbagai negara-negara lain, minad duwalil ukhra, wa jalbil amwal, mendatangkan harta-harta, wal musa'adat, bantuan-bantuan, minad duwalil ukhra aidan, begitu juga dari negara-negara lain. Ay kullu hada ya'tihim bimadadin minal harij, sesungguhnya anna kulla hada ya'tihim bimadadin minal harij, sesungguhnya seluruhnya ini datang pada mereka Yahudi karena bantuan dari luar. Wa Israel la tastati'u an ta'isha illa bil muhajirina ilaiha, Israel tidak mampu hidup kecuali ada imigran-imigran yang datang pada mereka Israel. Wa bil ma'unati allati ta'tiha, dan dengan bantuan-bantuan yang datang pada mereka. Di ayat 6 surat Al-Isra, waja'alnakum aksara nafira, dan aku jadikan kamu sekalian orang Yahudi lebih banyak nafiran. Nafiran itu suara yang tinggi. An-nafir, kata Mutawalli Asy-Sya'rawi, an-nafir huwa sautul ali alladhi yajdibul intibah, yaitu suara yang tinggi yang menarik kesadaran, yakni mereka menguasai pengaruh hegemoni dunia. Wa nahnu nara al-an, kita melihat sekarang ini, anna Israila, sesungguhnya Israel, tusaitiru, menguasai, ala wasailil i'lam, yaitu sarana-sarana, alat-alat informasi, buddi'ayah, alat-alat propaganda, teknologi IT propaganda dan informasi fil alam, di dunia. Karena Al-Quran mengatakan waja'alnakum aksara nafira. Oleh karena itu di sini disebutkan bangsa Yahudi ini kehinaannya itu jelas. Jadi mereka ini tidak punya kekuatan, tidak bisa hidup tanpa bantuan luar. Oleh karena itu, untuk efektifnya melumpuhkan Israel Yahudi itu bukan hanya boikot, karena boikot ini juga efektif, juga dalam satu sisi juga berdampak, seperti dampaknya pekerja-pekerja yang hasil produk-produk yang diboikot di negeri-negeri Islam yang notabene itu produksi perusahaan-perusahaan Yahudi diboikot, kemudian di negeri Islam yang banyak umat Islam bekerja di industri mereka, agen-agen distributor, ya, kemudian umat Islam banyak yang di PHK. Ini juga menjadi masalah baru nanti. Nah, ini juga harus dipikirkan bagaimana teknis-teknis boikot itu tidak menyengsarakan umat Islam. Nah, kalau untuk negara-negara Islam yang mengekspor minyak ke Israel untuk melumpuhkan ekonomi, teknologi, persenjataan Israel, maka efektif sekali negara-negara Islam yang mengekspor minyak ke sana, ke Israel, untuk diberikan arahan stop, ya, menyetop
pengiriman minyak ke Israel dari negara-negara Islam, dan itu insya Allah efektif. Insya Allah efektif. Bahkan kalau dimungkinkan negara-negara Islam menyetop pengiriman minyak, ekspor minyak ke negara-negara yang berafiliasi membantu Israel Zionis, di stop, maka akan melumpuhkan ekonomi mereka, melumpuhkan persenjataan mereka, melumpuhkan kekuatan mereka. Karena di sini Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan mereka ini bergantung pada bantuan luar, tidak bisa hidup tanpa bantuan dari luar. Saya baca yang terakhir di dalam kitab Mutawalli Asy-Sya'rawi di juz yang berbeda, di jilid 3 halaman 396. Di sini disebutkan bahwa fa indama harabna Israila fi kharbi Oktober, maka ketika kita umat Islam perang menghadapi Israel yang dikenal dengan perang Oktober, intasorna alaihim, maka kita umat Islam mendapatkan pertolongan mengalahkan Israel. Ila an tadakhalat Amerika, ila an tadakhalat Amerika bisiqaliya al-askari, sampai Amerika dengan segala kekuatannya militer ikut membantu Israel. Maka Presiden Mesir mengumumkan faqala Isra'isud daulah al-Misri, maka berpidatolah pimpinan negara Mesir, la jalada li an uhariba Amerika, tidak ada kekuatan bagi saya untuk perang melawan Amerika. Nah, ini ada pertolongan dari manusia, hablim minan nas, mereka mendapatkan bantuan dari manusia. Oleh karena itu di stop ekspor minyak dari negara-negara Islam ke Israel atau negara-negara yang membantu Zionis Yahudi Israel yang berafiliasi dengan mereka. Inilah gambaran tentang kehinaan dan kemiskinan orang Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.